Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Di sini kami akan membahas mengenai Kerajaan Banten. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syarin Hairunisa. Aku Raya Nafisa. Yang akan membahas poin-poin penting, yaitu yang pertama ada awal berdiri, lalu ada raja yang terkenal, lalu setelah itu puncak kejayaan. Lalu selanjutnya ada peristiwa penting, lalu ada masa keruntuhan, lalu ada peninggalan, dan yang terakhir kesimpulan. Disimak. Bye. Awal berdirinya Kerajaan Banten. Jadi, Kerajaan Banten didirikan pada abad ke-16 oleh Sunan Gunung Jati atau bisa disebut dengan Syarif Hidayatullah dan anaknya Maulana Hasanuddin. Sunan Gunung Jati adalah seorang ulama yang juga berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Awalnya, wilayah Banten merupakan bagian dari Kerajaan Sunan Pajajaran. Namun, setelah penaklukan Banten oleh Sunan Gunung Jati dan Maulana Hasanuddin, wilayah ini berkembang menjadi pusat kekuasaan baru yang berlandaskan Islam. Maulana Hasanuddin sebagai Sultan pertama Banten melanjutkan upaya ayahnya dalam memperkuat dan memperluas kerajaan. Di bawah kepemimpinannya, Banten adalah salah satu wilayah yang memegang peran penting dalam jalur perdagangan rempah dunia dengan komoditas ladanya. Berikut beberapa raja yang terkenal dan berpengaruh dalam sejarah kerajaan Banten Islam. Yang pertama, ada Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin adalah pendiri kerajaan Banten setelah memisahkan diri dari Kesultanan Cirebon. Ia berhasil memperluas wilayah Banten dan memperkuat ekonominya melalui perdagangan lada dan rempah-rempah. Di bawah kepemimpinannya, Banten menjadi salah satu pelabuhan penting di wilayah Nusantara. Yang kedua, ada Sultan Maulana Yusuf, yang merupakan putra dari Sultan Hasanuddin. Ia dikenal karena keberhasilannya dalam mengembangkan perdagangan dan pertanian serta menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, ada Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa adalah salah satu raja terbesar dalam sejarah Banten. Ia memodernisasi militer Banten dan memperkuat armada lautnya untuk melawan penjajahan Belanda. Sultan Ageng Tirtayasa juga sangat dihormati karena upayanya untuk menjaga kemerdekaan Banten dari pengaruh VOC. Yang terakhir atau yang keempat ada Sultan Haji. Sultan Haji adalah putra dari Sultan Ageng Tirtayasa. Masa pemerintahannya ditandai dengan konflik dengan ayah Sultan Ageng Tirtayasa yang akhirnya dimanfaatkan oleh VOC untuk memperlemah kekuasaan Banten. Sultan Haji kemudian menjadi penguasa yang pro-Belanda, yang membuat Banten kehilangan sebagian besar kekuatannya. Berikut warisan budaya dan sejarah yang ditinggalkan Kerajaan Banten Islam. Yang pertama, ada Masjid Agung Banten, dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1556. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia dan memiliki arsitektur unik dengan campuran gaya Hindu, Jawa, dan Islam. Menaranya yang ikonik juga menjadi salah satu ciri khas masjid ini. Yang kedua, ada Keraton Surosowan. Tempat Keraton Surosowan adalah bekas istana Kesultanan Banten yang dibangun oleh Sultan Maulana Hasanuddin pada abad ke-16. Meskipun sebagian besar telah hancur, reruntuhan keraton ini masih bisa dikunjungi dan memberikan gambaran tentang kemegahan arsitektur pada masa itu. Yang terakhir atau yang ketiga, ada Keraton Kaibon. Istana ini dibangun pada abad ke-17 untuk Ibu Sultan Banten. Meski sekarang tinggal reruntuhan, situs ini tetap menjadi salah satu bukti kejayaan Banten di masa lalu. Nah, warisan-warisan yang tadi disebutkan tidak hanya memberikan gambaran tentang kejayaan masa lalu Kerajaan Banten, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas budaya dan sejarah masyarakat Banten saat ini. Mereka juga berfungsi sebagai objek wisata sejarah yang menarik banyak pengunjung
baik dari dalam maupun luar negeri. Puncak kejayaan Kerajaan Banten terjadi pada abad ke-16 hingga awal abad ke-17 di Pulau Jawa pada masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa ketika Banten menjadi pusat perdagangan dan kekuatan politik di wilayah tersebut. Sultan Ageng Tirtayasa memperluas wilayah kekuasaan, memperkuat perdagangan, dan membangun infrastruktur, menjadikan Banten sebagai pusat perdagangan penting di wilayah tersebut. Peristiwa penting yang terjadi pada masa Kerajaan Banten, diantaranya yang pertama, pendirian Kerajaan Banten oleh Sunan Gunung Jati pada tahun 1526. Lalu yang kedua, puncak kejayaan ekonomi dan politik pada abad ke-16 hingga awal abad ke-17 di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa. Lalu yang ketiga, Perang Banten pada tahun 1656 sampai 1659 melawan VOC Belanda yang akhirnya mengakibatkan kejatuhan Kerajaan Banten dan pembantaian oleh Belanda. Lalu yang keempat, pengaruh Islam dan budaya Islam di wilayah tersebut, termasuk pembangunan masjid-masjid bersejarah seperti Masjid Agung Banten dan Masjid Menara Kudus. Lalu yang kelima, penyebaran agama Islam oleh Wali Songo, termasuk Sunan Gunung Jati yang merupakan salah satu pendiri Kerajaan Banten. Masa keruntuhan Kerajaan Banten dimulai sekitar pertengahan abad ke-17, terutama setelah Perang Banten melawan VOC Belanda pada tahun 1656 sampai 1659. Beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan tersebut termasuk penindasan oleh Belanda. Setelah perang terjadi, Belanda menerapkan penindasan politik dan ekonomi terhadap Kerajaan Banten, termasuk pembatasan perdagangan dan pungutan pajak yang berat. Lalu selanjutnya ada pelemahan internal. Selain serangan dari luar, Kerajaan Banten juga mengalami pelemahan internal seperti konflik internal dan persaingan kekuasaan di antara bangsawan dan keluarga kerajaan. Lalu yang terakhir ada intervensi Belanda dalam urusan dalam negeri. Belanda juga turut campur dalam urusan dalam negeri Kerajaan Banten, terutama dalam pemilihan raja yang melemahkan kedaulatan dan otonomi kerajaan. Akumulasi faktor-faktor ini mengarah pada kejatuhan Kerajaan Banten pada akhir abad ke-17, ketika wilayah tersebut akhirnya dikuasai oleh VOC Belanda. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa Kerajaan Banten Islam didirikan pada abad ke-16 oleh Sunan Gunung Jati dan Maulana Hasanuddin, menjadi pusat kekuasaan baru yang berlandaskan Islam. Pada puncak kejayaannya, di bawah Sultan Ageng Tirtayasa, Banten menjadi pusat perdagangan dan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Dengan pelabuhan internasional dan perluasan wilayah yang luas. Namun, setelah kemunduran yang diakibatkan oleh perang melawan VOC Belanda, kerajaan mengalami penurunan dan akhirnya berakhir. Warisan budaya seperti Masjid Agung Banten, Keraton Surosowan, dan Keraton Kaibon tetap menjadi saksi bisu dari kejayaan dan identitas budaya Banten hingga saat ini. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.